Untuk pertama kali petiknya itu dapat berapa kuintal itu Pak? Pertama kali petiknya dikit Mas, cuman berapa 1 kental atau berapa? 1 kuintal Iya. dari populasi 2000 ini. Iya. Oke. Iya. Yang kedua kalinya Nah itu naik terus Mas, naik terus tapi kemarin bisa sempat 3 kental. 3 kuintal. 3 kental. Ya. Kira-kira di petikan ketiga itu 3 kental. Oh, ketiga dapat 3 kuintal. Dan paling puncaknya di angka di petikan kelima. Iya. Dapatnya berapa? Ya, 5 kental lebih. 5 kuintal. Ya. Kita lebih Mas. Oke. Halo Lur, selamat pagi dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan umur berkah barokah. Nah, jadi kali ini kita lagi menyurvei itu lahan timun. Nah, nanti kita mau kepo-kepo seperti biasa. Untuk benihnya yang digunakan apa, sama metode olah lahannya gimana, sama pupuk, sama nutrisi yang digunakan apa. Ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Nah ini Lur, kita sudah bersama dengan pemilik lahan timun ini Lur. Jadi kali ini kita mau kepo-kepo lagi nih. Selamat pagi Bapak, bisa diperkenalkan? Selamat pagi, Iya. nama saya Pak Din. Oke Pak Din, yang beralamat di mana ini Pak? Dusun Tegalwungu, Desa Blokeng, Kecamatan Luar, Oke, Muntilan ya? Magelang. Oh Magelang, Ya. ikutnya Magelang. Magelang. Oke. Nah jadi gini Pak, ini untuk benihnya ini yang digunakan itu benih apa ini Pak? Najasi Mas. Oh Najasi. Ya. Oke, Najasi dari Wijitani itu Iya, Pak. iya. Oke. Ini dulunya ini kita mau tanya-tanya mengenai olah lahan dulu ini Pak. Jadi dulunya ini secara olah lahannya itu bagaimana ini Pak? Sama pupuk-pupuk yang digunakan mungkin itu. Kalau masalah olah lahan ini mah biasa Mas, saya petani umumnya. Tapi kalau masalah pupuk, saya pakai kohi kambing. Oh, kohi kambing. Ya, Oke. Sama Posca sedikit, sama Set A. oh, sama Set A. Ya. Oke. Nah, itu untuk pupuk kandangnya dulu yang digunakan itu berapa itu Pak kohinya itu? Itu kira-kira sekitar 20 karung. 20 karung. Karung ya. Untuk populasi ini untuk 2000 tanam. oh 2000 tanaman yang digunakan 20 karung. Iya. Istimewa Lur. Oke, lalu untuk ponskanya itu Pak Saya cuma pakai 20 kilo Mas. 20 kilo. Iya. Oke, Set A-nya 30 kilo. 30 kilo. Mungkin ada lagi selain pupuk kandang sama itu ponska sama Set A. Kan Mas, saya pakai itu loh, apa ya namanya? Apa Pak? Garam grosok atau apa itulah? Garam grosok. Iya. Cuman Itu. itu. Ya. Garam grosok juga ikut. Ikut. Berapa kilo itu Pak? 20 kilo. 20 kilo. Iya. Berarti itu kohenya 20 kilo, ponskanya 20 karung ya. Ya. Oke, maaf. 20 karung, ponskanya 20. Kilo. Set A-nya juga 30. 30. Garam grosoknya 20 kilo. Iya. Terus itu ditebar langsung di atas bedengan gitu. Iya, iya. Oh, secara samaan ya. Iya. Oke, nah tapi gini Pak, itu untuk pertanyaannya, untuk garam grosoknya itu maksudnya tujuannya gimana Pak? Soalnya kan beda dengan petani-petani yang lain Pak. Iya, Pak. Jarang sekali ada yang menggunakan garam grosok. Nah jadi mungkin untuk pengetahuan Bapaknya mungkin gimana itu? Itu cuman warisan dari leluhur kok Mas. Oh gitu. Ya katanya kalau
orang sini mah rata-rata, ya bukan rata-rata. Ada yang pakai itu katanya ada unsur kalium apa kalsium itu, katanya tanamannya tambah bagus gitu. Bulannya bisa itu. tambah banyak gitu. Gitu. Iya. Kalau masalah riset yang lain-lain saya nggak tahu mas. Gitu. Tapi bahwasanya itu garam grosok itu pasti bapaknya menggunakan. Oh itu. pasti mas. Pasti. Karena itu ada hama apa itu ya? Uret atau apa itu? Hama-hamanya itu ada sebagian yang itu ikut bisa mati. Gitu. Oke, uret, cacing gitu. Ya bukannya mati semua tapi bisa mengurangi. Gitu. Nah ini ilmu baru lur. Yang digunakan garam grosok itu murah. Tapi sebentar Pak, ini mengenai garam grosok dulu. Ya. Jadi setiap kali Bapak entah itu tanam cabai, tanam timun, tanam apa aja itu pasti pakai garam grosok. Pakai mas, saya pakai. Gitu. Meskipun sedikit tapi tetap pakai. Iya. Oke, nah itu lur. Salah satu rahasianya dari bapaknya ini. Oke Bapak, nah ini untuk tadi kan secara olahan ya. Sekarang untuk apa itu mulsa yang digunakan? Itu ukurannya berapa? Saya pakai yang 120. 120 ya. Untuk jarak tanamnya? Itu 1 meter kali 45. Untuk lebarnya berarti 1 meter, untuk panjangnya 45 meter. Ya. Oke. Nah, udah ya, ini untuk mengenai untuk olahan berarti metodenya seperti itu. Ya Pak, untuk pupuk-pupuknya. Sekarang ini untuk pengocoran mungkin Bapaknya pernah melakukan pengocoran apa enggak ini Pak? Pernah Mas. Pernah. Ya. Itu di usia berapa hari setelah tanam mungkin Pak? Paling sekitar 12 hari setelah tanam. 12 hari setelah tanam baru mulai dikocor. Untuk nutrisinya menggunakan apa itu Pak? Saya pakai Mutiara, NPK Mutiara itu yang 16-16. Oh, itu Mutiara yang 16-16. Mungkin ada campuran lain? Ada Mas. Apa itu? Ini Mas, saya pakai ini. Oh, Selhum. Ya. Oh, itu. Nah, itu untuk takarannya itu Pak, misal itu NPK 16-16-nya yang digunakan berapa kilo kemarin gitu? Itu saya ngaduknya pakai tangki Mas, ukuran 16 liter. Itu per 16 liter air. NPK-nya Mutiara itu 3 sendok. 3 sendok? Ya. Oke. Ini 2 sendok. Oh, 2 sendok berarti dicampur itu Selhumid sama NPK 16-16. Dicampur. Oke, nah itu kira-kira habis berapa itu Pak? Enggak banyak kok Mas, kalau ini paling cuman kalau Mutiaranya itu cuma 1 kilo. 1 kilo habisnya. Kalau ini Selhumidnya itu 1 bungkus bisa dari awal sampai akhir. Oh gitu. Irit itu gitu. Yang 1 kilo kemasannya ya? Iya. Oke. Itu irit Mas, tapi pertumbuhan bisa bagus kok. Oh gitu. Iya ya Pak. Oke. Nah mungkin selain maksudnya setelah usia itu tadi 12 hari mungkin ada pengocoran lagi apa enggak itu? Ada, paling di usia 18 hari. 18 hari dikocor lagi. Untuk pengaplikasiannya sama ya? Sama, kalau masih pengocoran yang kedua kali itu sama. Menggunakan 16-16 sama Selhumid tadi. Oke. Nah lalu setelah di usia 18 itu ada lagi? Ada pemupukan susulan Mas. Oh malah itu beda metode. Beda. Sekarang ganti dikasih pupuk susul. Iya. Yang digunakan apa itu kemarin? Saya set A sama Poska. Saya kasih ini sedikit. Oh gitu. Ini Selhumidnya sedikit. Saya aduk rata kan. Saya tabur di pinggir bedengan. Oh gitu. Nah kira-kira itu untuk Ponskanya berapa kilo Pak kemarin? Paling 10 kilo Mas. 10 kilo? 10 kilo. Sama set A juga 10 kilo. Set A-nya juga 10 kilo? Iya. Oke. Cara aplikasinya saya tabur di pinggir bedengan. Oh gitu. Ya. Ditabur aja. Tabur aja. Itu enggak, saya tabur. Kan akarnya kan merata Mas. Oh gitu. Iya. Iya. Ini jarang ini kita menjumpai petani seperti ini nih Lur.
ditabur ya. Tabur di pinggir bedengan di dekat mulsa. Berarti itu naburnya secara merata gitu Pak? Ya, ya. Enggak, maksudnya enggak di satu tempat itu enggak di lubang itu enggak. Saya enggak kasih lubang. Seperti garis gitu ya? Betul, betul. Ya. Nah itu untuk sel humidnya yang digunakan Ya. berapa sendok atau berapa itu takarannya kemarin? Kalau untuk itu saya agak banyakkan dikit Mas. Begitu. Berapa? Paling sekitar setengah kiloan lah. Setengah kilo terus dicampur. Dicampur sama. Berarti misal ponskanya tadi itu 10 kilo. Set A 10 kilo. 10 kilo itunya setengah kilo ya. sel humidnya itu. Iya. Campur jadi satu. Satu-satu tabur. Tabur aja. Oke. Mungkin ada lagi setelah itu pemupukan. Pemupukannya. Pemupukan kotor biasa Mas, rutinan aja. Oh berarti setelah dikasih pupuk susul terus dikocor lagi. Iya. Itu bentar Pak, ini untuk pengocoran kemarin itu langsung di lubang tanam apa di lubang pupuk itu Pak pengocorannya itu? Kalau untuk timun saya di lubang tanam Mas. Oh kalau untuk timun langsung di lubang tanaman. Iya. Seperti itu. Biasanya. Nah oke Pak, tadi kan setelah itu kan usianya di usia 23 bapaknya dikasih pupuk susul. Iya. Nah setelah itu ada lagi atau enggak? Kocoran ada Mas, paling rutinan setiap 1 minggu. Tapi nanti di usia 30-an hari. 30-an hari. Nanti saya kasih susulan lagi, pupuk susulan lagi. Oh gitu. Nah tapi ini gini Pak, mengenai usia ini udah usia berapa hari setelah tanam ini Pak timun ini? Kalau yang ini sekarang sudah 49 hari Mas. 49 hari. Iya. Berarti ketika di usia 30 hari itu dikasih pupuk susul lagi. Iya. Itu yang digunakan apa lagi itu Pak? Saya kalau untuk yang 30 hari itu saya pakai KCL sama set A. KCL, set A, Vertipos. Ini lagi nggak ketinggalan. Sel humid ikut terus ini untuk susulan. Iya. Kan misalkan saya kocor terus ini saya yang nggak mampu Mas tenaganya. Jujur gitu. Iya. Kayak saya tabur di bedengan saja. Siap. Tapi ada yang kalau misalkan bisa dikotor justru malah lebih bagus. Oh gitu. Tapi tenaganya saya nggak mampu. Siap. Ya. Nah gini Pak, jadi itu untuk KCL-nya itu kemarin yang digunakan berapa kilo Pak? 5 kilo Mas untuk usulan kedua. Oh, malah menggunakan 5 kilo 5 KCL. kilo, set A itu 10 kilo. Nah tambah ini. Vertiposnya berapa? itu 10 kilo Mas. 10 kilo. Terus sel humidnya? Nah ini ya hampir sama yang untuk pertama. Setengah kilo. Oh setengah kilo, berarti campur merata gitu. Iya. Terus ditabur lagi. Iya. Tapi secara itu metodenya sama. Sama. Oh sama ya. Oke. Setelah itu Pak, kan sekarang kan usianya menginjak 39 ya. 49 ya. 49 hari ya. Setelah tanam. Ya. Itu ada lagi apa cukup di usia segitu aja untuk nutrisi yang dari bawah? Kalau saya nutrisi dari bawah kalau sudah umur segitu sudah Mas. Oh udah. Ya. Berarti lanjut untuk spray aja berarti. Ya, kita pelihara barang yang sudah ada saja. Oh gitu. Ya. Oke Pak. Nah jadi gini, untuk perawatan secara spray ini setelah itu tanam di usia berapa hari setelah tanam itu untuk penyeprayannya itu? Paling 3-4 hari Mas. 3-4 hari udah langsung dispray? Ya takutnya ada hama masuk kan. Gitu. Jadi daripada kita mengobati kan lebih baik kita menjaga gitu loh. Oke. Maksud saya. Ya oke Pak. Nah untuk penyeprayannya itu untuk inseknya mungkin yang digunakan apa itu Pak? Kalau timun itu kan hamanya cuma ada 2 ya Mas ya. Sebetulnya insek itu cuma obat onteng-onteng. Kalau di sini onteng-onteng namanya sama ulat. Nah itu masalah merek dagang ya saya pakai yang murahan aja Mas. Apa itu? Configure untuk awal-awal. Terus sama fungisidanya.
Oh, fungisidanya apa itu Pak Saya yang pakai Ridomil. Ridom? Iya. Oke, berarti cuman itu aja. Oh iya toh Mas. Cuman dua itu. Kalau sprayan yang pertama itu cuma itu. Oke. Nah, itu untuk antisipasi ulatnya yang digunakan apa itu Pak? Confidor tadi Mas. Oh, Kan bisa. Confidor. Tapi itu kalau masih batas ringan mampu dia. Gitu. Itu sama onteng-onteng bisa kabur juga. Untuk Confidornya yang digunakan berapa sendok mungkin itu? Saya kalau masih tanaman segitu paling setengah sendok Mas. Setengah sendok per Ya. 16 liternya. Iya. Untuk Ridominnya Sama. Sedikit, iya. setengah sendok juga. Iya. Oke. Kalau dikasih banyak-banyak, itu ya daunnya belum ada. Oh iya, oke. Nah, lalu untuk nutrisi mungkin ada apa enggak itu Pak ketika di usia 4 hari itu? Belum saya kasih. Oh, belum dikasih. Berarti mengandalkan pupuk itu pupuk Dasar itu tadi. Iya. Oke. Lalu untuk penyampaian selanjutnya apakah masih sama Masih sama Mas. sampai usia berapa hari itu Pak? Ya itu saya biasanya sama itu sampai menginjak usia 23 hari Mas. Di atas 20 hari itu masih sama. Nanti kalau sudah 20 hari ke atas baru saya masukkan nutrisi untuk merangsang pembungaan. Gitu. Iya. Oke. Nah, lalu untuk insek sama funginya masih sama? Sama. Enggak ada perubahan misal ditambah apa gitu enggak? Enggak, biasa. Cuman mengandalkan Confidor itu aja. Ya, biasanya sudah aman kok itu. Oh itu. Oke. Lalu untuk nutrisinya itu yang digunakan apa Pak? Apa ya? Ini masuk juga ini Mas. Oh, sel humid itu Tetap masuk juga kalau di sudah- spray spray juga. bagus, Tapi kalau udah usia segitu Mas, di atas 20 hari saya masukkan ini. Paling Oh, 1 itu. sendok. 1 sendok. Takaran per 16 liter Per airnya 16 itu. liter. Sama MKP. Oh, sama MKP. Udah. Untuk MKP-nya berapa sendok itu 1 takaran? sendok Mas. 1 sendok. Oh, itu? oh. Mas, saya kalau kebanyakan itu overdosis bahaya. Oh gitu. Iya. Mengandalkan. Sedikit-sedikit aja. Yang penting kita teliti, telaten. Oh Itu gitu. aja. Oke Pak. Nah, oke, untuk mengenai nutrisi ini Pak, Iya. mengenai nutrisi, jadi gini, dari kita itu ada sedikit oleh-oleh ini Pak untuk bapaknya ini. Mengenai nutrisi nanti bisa diaplikasikan setelah ini Pak. Jadi kita itu ada nutrisi namanya itu Samvigor Pak. Ya, itu nutrisinya untuk apa Mas? Nah, jadi gini, kalau untuk yang Samvigor ini Pak. Nah, jadi ini itu untuk di masa-masa pertumbuhan. Jadi ketika pembentukan bunga ini sangat membantu banget ini Pak. Soalnya di sini itu total kandungan. Nah, jadi di sini lor. Ya, nanti kita sepilkan nih. Jadi untuk total nitrogen ini 4,85%. Jadi Ya. kalau tanaman apa aja kan pasti membutuhkan itu, Pak. Ya. Nah, terus untuk total fosfatnya, nah di sini itu tertera di sini, Pak. Ya, tersedia 12,36%. Iya. Terus untuk total kaliumnya ini 9,88%. Oh. Jadi ini sangat membantu banget ketika pembentukan bunga supaya ini bunganya nanti terus berkelanjutan Pak. Jadi makin mompior, jadi makin lebat itu untuk buahnya. Iya. Nah, terus di sini ini juga udah komplit banget di sini Pak. Jadi untuk Samvigor ini diperkaya sama ini Pak. Untuk keunggulannya itu ada humid asid, ada fulvic asid, ada amino asid, ada mikro dan juga boron. Jadi setelah selain tersediaan nutrisi NPK tersebut, jadi ini juga udah bikin tanaman itu menjadi sehat. Soalnya kekebalan tubuh itu akan terbentuk akan sendirinya. Nah, seperti itu lor. Soalnya yaitu tadi diperkaya oleh humid asid, ada fulvic asid, ada amino asid dan juga boron sama mikro. Nah, tertera di sini. Lalu ada satu lagi nih, Pak. Nah, jadi di sini itu ada Summerfest. Ya, jadi Summerfest itu untuk keunggulannya. Jadi ini untuk memperkuat perakaran supaya akarnya itu jadi banyak sehingga tanaman itu jadi rakus. Soalnya akarnya kan banyak.
tanaman jadi rakus, otomatis pertumbuhannya jadi subur dan juga sehat. Ya, Gitu Pak. Nah terus soalnya di sini itu ada kandungan yang namanya itu rumput laut ini Pak. Selain memperkuat perakaran, ini membantu dalam penyerapan nutrisi. Nah jadi seperti itu, ini kan kandungannya kan rumput laut Pak. Nah nanti untuk pengaplikasiannya Samvigor sama Samharvest ini di rolling Pak. oh gitu. Putaran pertama nanti bisa menggunakan Samvigor, aplikasinya menggunakan 15 mili. Terus untuk Samharvestnya ini juga menggunakan 15 mili masing-masing. Seperti itu. Nah nanti ini bisa diaplikasikan setelah ini nanti Pak. Siapa tahu nanti itu bukan siapa tahu ya, nanti dijamin untuk bakal bunganya jadi makin lebat itu. Ya, tapi bentar Mas, Iya. apa ini sudah edar di pasaran? Nah, Toko-toko pertanian misalkan di dekat-dekat saya. nah jadi gini Pak, itu sementara itu hanya di toko-toko tertentu. Memang itu kan belum beredar ke seluruh penjuru lah katakanlah. Tapi kalau Bapaknya ingin mendapatkannya nanti bisa, nah ini lor, nanti bisa diklik di sini lor, tersedia di marketplace kita itu. Gitu Pak. Sementara secara online, tapi kalau secara offline itu memang belum menyeluruh gitu untuk pemasarannya Pak. Soalnya kan ini produk terbaru dari kami. Iya. Nah itu. Nah jadi gini Pak, tadi kan Bapaknya menggunakan sel humid, cuman yang warnanya hitam ya Pak. Iya. Jadi di sini itu kita juga punya dua itu yang sel humid. Harusnya Bapaknya itu kemarin yang digunakan yang warna hijau Pak. Kalau di musim kemarau, sekarang kan musimnya kan lagi musim kemarau. Iya. Harusnya yang digunakan kemarin Bapaknya menggunakan yang hijau ini. Soalnya gini, perbedaan antara hitam sama hijau itu gini Pak. Jadi kalau yang sel humid hijau ini kan ini kandungannya kan sodium humat. Jadi ini membantu ketika penyerapan terhadap nutrisi Pak. Jadi kalau di musim kemarau itu harusnya malah yang digunakan yang hijau, membantu penyerapan gitu. Soalnya kan itu kan tanahnya kering. Nah jadi ini itu membantu penyerapan supaya kadar air itu supaya terjaga gitu Pak. Nah jadi kalau yang hitam harusnya ini digunakan ketika di musim penghujan Pak. Soalnya di sini kan itu potasium humat. Jadi di sini tertera itu ada pH 83. Jadi ini menjaga untuk kelembapan supaya kelembapannya itu tidak terlalu enggak terlalu gitulah Pak. Soalnya kan kalau di musim penghujan kan biasanya pH-nya kan ngedrop karena masam. Nah jadi ini gunanya itu untuk menjaga kelembapan supaya tanah itu tidak masam, pH-nya terjaga. Nah jadi seperti itu pencerahannya Pak. Besok ini bisa digunakan atau bisa diaplikasikan untuk yang berikutnya. Oke, siap. Seperti itu. Siap. Nah jadi gini Pak, kita kembali ke laptop nih. Iya. Mengenai usia tadi, usianya kan menginjak 49 hari setelah tanam. Iya. Nah jadi untuk timun ini udah berapa kali petik itu Pak sampai usia 49 itu? Itu sudah 6 kali petik ini Mas. 6 kali petik berarti Iya. ini. Iya. Oke. Untuk pertama kali petiknya itu dapat berapa kuintal itu Pak? Pertama kali petiknya sedikit Mas, cuman berapa 1 kental atau berapa? 1 kuintal dari populasi 2000 ini. Iya. Oke. Iya. Yang kedua kalinya Nah, itu naik terus toh Mas. Naik terus. Tapi kemarin bisa sempat 3 kental. 3 kuintal. 3 kental. Ya. Kira-kira di petikan ketiga itu 3 kental. Oh, ketiga dapat 3 kuintal. Dan paling puncaknya di angka di petikan kelima. Kelima. Iya. Dapatnya berapa? Ya, 5 kental lebih. 5 kuintal. Iya. Kental lebih Mas. Oke. Iya. Berarti ini kan baru petikan yang ke-6 kalinya Ke-6 yang kalinya sekarang ini, ini. iya. Mungkin itu bisa lebih ya Pak. Kemarin kan dapatnya 5 kuintal itu. Iya, insya Allah Mas. Insya Allah aja Mas. Insya Allah. Oke loh. Tapi itu memang buahnya di samping gede-gede itu buahnya juga keras ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Nah jadi gini Pak, itu untuk masa panennya itu berapa hari sekali Pak?
Kalau saya pakai 3 hari sekali, Mas. Oh, 3 hari sekali, Ya. enggak setiap hari gitu? Enggak, Mas. Enggak. Ah. Saya sukanya itu 3 hari sekali, Mas. Timunnya besar-besar. Oh gitu. Kan pasar itu kebutuhannya macam-macam, Mas. Iya. Ada yang spek lalap, ada yang acar. Iya. Kalau saya ngejar yang acar. Lah kenapa Pak? Enggak malah yang setiap harinya gitu dapat uang kan setiap hari? Enggak, Pak. Kalau saya itu gini, Mas. Kalau untuk spek lalap itu kan 1 kilo bisa 4 sampai 5 biji. Ya. Kalau acar Acar? itu bisa untuk jenis najasi itu Iya. bisa 4 on, Mas, satunya. Jadi Satu buah itu iya 4 on. Jadi 3 itu sudah 1 kilo lebih ya? kemarin saya nimbang itu 3 itu ada 12 on. 12 on. Dan itu pun masih diterima banget di pasar. Oh gitu. Masalahnya barangnya tetap bagus. Iya. Gelap, warna agak berubah. Iya. Kan ada ya timun yang agak dibikin gede sedikit, yang itu agak pucuknya itu ada kuning apa Oh putih iya. itu. Ya. Tapi kalau najasi Tapi kalau najasi ini stabil. Hijaunya maksudnya warnanya itu stabil, hijau gelap. Iya. Oke. Untuk najasi memang saya bikin besar seperti itu. Berarti malah itu untuk permintaan dari tengkulak malah seperti itu. Iya, Mas. Kan tengkulak bilang, Mas, kalau masih bisa dibikin acar, bikin acar-acar aja biar lebih untung. Oh gitu. Terus ya saya ngikutin loh. Kan gini Pak, biasanya kan sebagian tengkulak kan ada yang suka itu Pak, istilahnya itu nyacat lah. Iya. Itu timunnya gini-gini, itu enggak berarti. Justru malah pasar kebalikan. Iya. Mintanya yang gede-gede Iya. supaya masuk ke acar gitu. Iya. Iya. Oh, Dan meskipun dibikin gede, rasanya juga nggak berubah, Mas. Tetap nggak ada pahitnya. Kan kadang-kadang timun ada yang agak ada pahitnya. Ujungnya paling bongkot lah. Iya. Itu rasanya pahit. Tapi kalau najasi nggak ada. Sama. Manis berarti Tetap sama. manis. Ya. Oke, berarti buahnya manis ya seperti hostnya ini orangnya manis. Oke Pak, oke masuk. Nah, oke mengenai itu tadi, mengenai harga itu sekarang harganya berapa itu Pak timun? Kalau sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, Mas. Aduh lah, gimana itu Pak? Mas sedang tidak baik-baik saja. Iya, tapi sudah agak membaik. Gitu. Kemarin kan sempat ada di harga 1.000. 1.000? Iya, 800. Tapi ini udah berangkat naik, udah 2.000, 2.500. Oh gitu. Untuk spek acar yang bagus masih di harga 2.500. 2.500. Tapi gini Pak, mengenai harga, misal itu kalkulasi lah. Ya. Misal itu untuk harga timun di pasar itu misal lakunya itu 2.000. Apakah petani itu masih masuk apa enggak itu Pak? Kalau saya, karena ini pekerjaan tani itu saya kerjakan sendiri, Mas. Oh gitu. Untuk timun di harga 2.000 itu kita masih dapat untung. Masih dapat untung. Ya, karena dari segi perawatan kita murah. Sangat minim budget ya. Iya. Itu. Kalau di harga 2.000 saya masih untung. Misalkan ini Mas, contoh tanaman saya ini 2.000 batang. Kita hitung-hitungan aja Mas, nggak usah pakai yang petikan pertama, kedua itu kita mah pusing menjelaskan. Oh gitu. Tapi misalkan satu lubang itu misalkan dapat 2 kilo, satu tanaman ya. Udah kena di 4 ton kan. 4, iya itu kalau misal satu tanaman itu dapatnya 2 kilo. Secara prediksinya Bapaknya ini najasi dengan populasi 2.000 itu bisa mencapai 4 ton itu petikannya itu Pak. Masuk. Bisa banget. Bisa banget untuk najasi. Gitu. Oke. Jadi kan tinggal kita alihkan dengan harga yang paling seminim mungkin ya. Mungkin 2.000 kan dapat 8 juta. 8 juta. Keuntungan saya lahan ini udah nggak nyewa lagi. Jadi kan gitu. Nekan ongkos. Budget ya. Kan budget itu tadi. Dan itu pun kalau timun kan minim waktu 2 bulan kita udah kelar. 2 bulan udah kelar. Misalkan untuk 6 bulan kan bisa dapat 3 kali tanam gitu. ya.
Oh iya. Ya itu hitungannya kayak Berarti kalkulasinya seperti itu. iya, panjang Mas kalau saya itu kalkulasi. Ya oke Pak. Mengenai harga tadi ya, Ya, apa Bapaknya pernah itu mengalami di harga, misal dapat harga itu 800 gitu? kalau saya jujur Mas, kalau di bawah 1.000 alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Ya, Pasti di atas 1.000. 1.000. Paling tinggi itu dapat di harga berapa Pak? Dari pengalaman Bapaknya itu? Itu tahun kemarin ya Mas. Tapi tahun kemarin saya itu dapat kena di harga 5.000 6.000 itu. 5.000 6.000? Ya, Istimewa ini loh. bonus toh Mas. Bonus. Bonus dari Tuhan. Lah itu pas di angka itu dapat harga 6.000 itu. Nah ini kan sambil cerita ya Pak. Iya. Nah itu udah dapat apa aja itu? Nah, ya teko sekedar buat jajan aja Pak. Oh gitu. Gitu ya. Tapi kita bersyukur aja. Iya. Yang pastinya kita petani nggak rugi. Iya. Yang pasti itu ya Pak. Itu, Soalnya kan kita kan usaha. Betul. Jangan sampai kita itu mengalami kerugian itu Iya, jangan sampai gitu ya Pak. Iya. Yang dimintakan harga tetap stabil ya. Ya kalau timun menurut saya itu harga 2.000 itu plafon. Oh gitu. Plafon. Harga terendah tapi tetap masuk. Tetap masuk. Kalau dapat yang 2.000 ke atas itu menurut saya bonus. Bonus ya. Ya, itu bonus saja lah. Gitu. Oke. Nah jadi gini Pak, mengenai Najasi ini ya Pak ya, mengenai Najasi ini mungkin Bapaknya kan punya pengalaman itu Pak. Ya. Mungkin untuk kesan dari Najasi itu gimana Pak? Kalau saya pribadi Mas, tanam bibit Najasi itu paling seneng. Paling senang. Iya. Senangnya itu di mana itu Pak? Perawatannya mudah. Buahnya bagus banget. Untuk buahnya. Ya, bagus. Ketika dibawa ke pasar, Wah, diterima banget di pasar. diterima Ya, banget. untuk wilayah pasar kawasan sini masuk banget Mas. Paling dicari itu karena spektrumnya panjang kan kalau Najasi. Oh gitu ya. Itu Panjang. kisaran di 26 sampai 29 ya untuk panjangnya. Ya, benar. Jadi kan misalkan kalau kita mau ngejar untuk spek acar itu kan harus timun yang panjang, yang gede, yang bagus. Kalau Super. pendek, meskipun gede, kalau pendek ya Enggak diterima. nggak masuk acar gitu Mas. Oh, Jadi untuk spek acar kalau memang itu paling bagus dari Najasi Mas. dari Najasi. Menang di panjang, ukuran panjang. Oke. Nah ini gini Pak, Ya, ini Bapaknya itu tanam timun itu udah berapa kali tanam itu Pak? kalau saya pribadi Mas, tanam timun itu sebetulnya udah lama banget Mas. Tapi dari bibit, saya sering nyari bibit ini, pakai bibit itu, bibit ini. Tapi saya ketemu yang pas itu cuma Najasi Mas. Oh, Najasi. Iya, ketemu Oh, yang gitu. pas gitu. Enggak mau yang lain. Ya kalau sekarang belum. Mas. Belum nemu Misalkan kalau bibitnya masih ada, saya Najasi. Najasi. Itu. Oke. Nah nanti tak kasih lagi itu Pak. Oke, siap. Itu. Siap Mas, kalau dikasih, syukur-syukur dikasih nggak bayar. Amin, gitu. Saya pakai Najasi itu udah 3 tahun loh Mas. Udah 3 tahun. Jujur-jujuran ya 3 tahun. Berarti nggak kapok. Enggak, Malahan kalau nggak Najasi enggak gitu. mau musim hujan, mau musim panas tetap pakai Najasi. Oke. Ya oke Pak, siap. Nah gini Pak, itu kan dari pengalaman 3 tahun berturut-turut ya Bapaknya itu tanam timun itu. Iya. Apa enggak mau tanam misal selain timun, misal cabai, apa tomat gitu, enggak? Ya, bukannya enggak sih Mas, tetap tanam. Tapi caranya tanam saya itu kurang sehati gitu loh, kurang pakai hati gitu loh. Maksudnya, ya cuma sekedar tanam gitu aja lah. Lah sebabnya gimana itu Pak? Misal cabai itu. Cabai itu kalau sekarang terlalu pusing Mas saya. Loh, kok pusing? Ya, Gimana? kita bangga dengan harga 80.000. Iya, misal itu Nah, harga di pasaran. 50.000. Ah. Apa kita tidak dipusingkan dengan yang namanya patek, layu fusarium. Nah, tapi kan itu kan bisa dicegah Pak. Sebelum kena, kan sedia payung sebelum hujan. Iya Mas, tapi itu mungkin buat
para ahli-ahli yang petani itu Mas, kalau saya cenderung kagak bisa Mas. Meskipun itu semprot pakai ini 2 hari sekali dibersihkan, tetap aja badai masuk, layu busario masuk. Masalahnya menurut saya kalau cabai itu terlalu panjang Mas usianya. Ya, jadi berarti kita kan, kesimpulannya itu tadi ya, kalau tanam cabai usianya terlalu panjang. Iya, secara otomatis kalau usia panjang kan kita perawatan juga panjang Mas. Oh iya, masuk. Karena itu budget juga Ya, yang dikeluarkan nggak sedikit gitu. Itu dan saya perbandingan Mas. Kalau misalkan kita bikin tanaman itu, misalkan timun dengan panenan stabil, Ya, cabai juga stabil. ya. Itu timun di harga 2.000, cabai di angka 25.000. Saya pilih nanam timun Pak. Yang harga 2.000 itu. Iya, Sebabnya menang di tonase. menang di tonase. Sekali umur cabai misalkan 6 bulan Ya, katakanlah. dari tanam sampai akhir. Iya, Untuk timun udah dapat 3 kali. udah dapat. Kalau 3 satu kali. lahan misalkan kena Tanam, di ya. misalkan satu lahan itu sekali tanam lah misalkan dapat 5 juta, secara otomatis untuk 3 kali kan 15 juta. Kita nggak terlalu pusing. Nggak terlalu pusing dalam perawatan. Kalau Sama misal, budget. misalkan nanam timun ini mau jadi, ya udah lanjut. Kalau kita ada kendala nggak jadi, cabut aja sekalian ganti, gitu kan? Oh, berarti nggak ada perubahan untuk metode olahan itu enggak? Oh enggak, saya nggak pernah olahan. Kalau Gitu. timun ya sekali tanam, misalkan mau tanam 3-4 kali ya udah susu Berarti aja. sekali pengolahan gitu ya? Iya, Untuk 3 kali periode katakanlah seperti itu. iya biasa saya. Nggak Seperti pusing, itu. nggak pusing. Ya, nah ini pengalaman baru nih Lur. Jadi ini kalau versinya bapaknya itu malah pilihan tanam timun ketimbang cabai. Soalnya yaitu tadi metodenya sangat mudah, untuk perawatannya sangat minim budget, ya kan gitu Pak. Iya. Untuk cuman olah itu- lahan nggak berulang-ulang diolah lahan gitu ya. Iya. Oke, nah ini suatu masukan ini terutama bagi petani muda, petani pemula di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman mau mengikuti perjalanan bapaknya, nah seperti itu tadi kalkulasinya, kan seperti itu ya Pak? Iya. Oke, mungkin ada lagi kesan dan pesan untuk petani muda, untuk petani pemula di seluruh Indonesia itu Pak? Mungkin ada lagi. Mau pesan-pesan untuk petani muda itu sekarang susah Mas. Lah, susahnya gimana itu Pak? Pemuda sekarang nggak mau bertani kok. Susahnya gitu. Apa ya itu Pak? Iya, rata-rata sekarang pemuda kerja yang tiap hari. Lah, maka dari itu ini sebagai motivasi untuk petani muda Ya. sama petani pemula supaya giat dalam bertani itu gimana? Ya gini aja Mas. Apa ya? Susah ya Mas sekarang. Bilangin pemuda petani pemula itu amat susah. Tapi gini aja Mas, untuk kawan-kawan pemuda. Iya, Seenak-enaknya kita kerja dapat gaji, iya. mungkin lebih enak kita jadi bos meskipun usaha kita sekecil apapun. Mas. Meskipun cuma tani. Oh iya. Tapi jadi bos ya Pak ya. Bos. Oke. Nah itu apakah nggak mau beralih profesi menjadi bertani supaya menjadi bos? Nah nanti bisa dipejamkan sebelum tidur itu ya Lur. Oke. Ya sudah Pak, ini terima kasih untuk waktunya. Ini mohon maaf banget sudah mengganggu waktunya bapaknya ini. Nah ini semoga aja untuk pengalaman dari bapaknya ini bisa bermanfaat bagi seluruh para petani di seluruh Indonesia. Gitu ya Pak. Ini terima kasih waktunya. Sampai jumpa di lain waktu lagi Pak. Oke, Ya, siap. oke Lur, ini kita udahan dulu ya. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia pertanian. Salam sukses, salam sejahtera.